Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah aplikasi komputasi bergerak. Jadi aplikasi yang saya buat yaitu EduSpark. Saya Abdul Rahman Wahid dari kelompok 4. Jadi di kelompok 4 itu saya hanya 2 orang dengan teman saya Samsul Alam dengan NIM 1058411179922 dan NIM saya sendiri yaitu 1058411116522. Selanjutnya untuk latar belakang. Di era digital yang terus berkembang, sistem pembelajaran konvensional mulai bertransformasi menuju model yang lebih interaktif dan terintegrasi dengan teknologi. Salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan adalah bagaimana cara meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman mendalam mahasiswa dalam proses belajar, terutama di perkuliahan yang bersifat satu arah. Selain itu, proses evaluasi yang lambat dan kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital yang mampu menjawab tantangan ini secara efektif, yaitu EduSpark. Untuk tujuan proyek ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan interaktivitas dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu memudahkan dosen membuat dan membagikan kuis secara real time. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik instan kepada mahasiswa, dan yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang kompetitif dan menyenangkan. Selanjutnya untuk deskripsi proyek EduSpark di sini adalah aplikasi kuis interaktif berbasis mobile. Ini dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar real time di perguruan tinggi. Aplikasi ini memungkinkan dosen membuat kuis secara real time dan mahasiswa menjawab langsung melalui perangkat seluler atau mobile. Hasil kuis dapat dilihat secara instan untuk memudahkan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya untuk fitur-fitur utama dalam EduSpark ini ada 6. Yang pertama yaitu manajemen kuis oleh dosen, kemudian kuis real time, kemudian alur kuis yang terkontrol, kemudian umpan balik dari dosen, kemudian penilaian otomatis dan hasil akhir, dan manajemen sesi otomatis. Selanjutnya untuk arsitektur dan alur kerja, jadi aplikasi klien menggunakan teknologi React Native atau Expo. Jadi aplikasi dosen itu membuat sesi di server Express, ini menggunakan Socket.io. Kemudian sesi aktif dan dosen mengirim soal. Yang keempat yaitu server membuat ruangan sesi. Di sini aplikasi mahasiswa masuk untuk gabung ke sesi yang telah dibuat oleh dosen. Kemudian server itu melakukan update dan mahasiswa itu mengirimkan jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen. Kemudian server itu menerima jawaban masuk dan mengubah storyboard mahasiswa atau papan peringkat mahasiswa itu. Selanjutnya server selesai. Jadi teknologi-teknologi yang digunakan yaitu React Native Expo, Node.js, Socket.io. Kemudian untuk demo dosen sendiri, tampilan-tampilan yang tampil dari perangkat mobile atau seluler. Kemudian demo mahasiswa itu begini tampilannya. Nah, di sini kita langsung saja untuk mendemokan secara langsung bagaimana proyek ini bekerja. Jadi di sini kalau dari program utamanya kita itu ada 2 folder utama, yaitu folder kuis dan folder server kuisnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke server kuisnya. Sebelum kita menjalankan, kita harus memastikan terlebih dahulu untuk penggunaan server URL di sini, karena di sini bersifat pengiriman soal. Di sini kita harus memastikan bahwa alamat IP ini adalah alamat IP kita. Cara melakukan pengecekan alamat IP itu dapat dengan mudah dengan command line ifconfig. Nah, di sini kita dapat mendapatkan alamat IP kita dengan interface bulan 0. Jadi alamat IP saya di sini 192.168.1.73.
dan server itu berjalan di port 3000. Oke, baik, setelah kita masuk ke folder server, kita menjalankan itu dengan command node index.ts. Setelah kita menjalankan server, kita masuk ke aplikasi quiz atau client. Di sini kita menjalankan dengan command npx expose start. Nah, di sini sudah berjalan untuk perangkat mobile. Di sini sebenarnya bisa langsung di scan secara barcode. Tapi karena saya melakukan presentasi melalui device laptop, jadi saya akan membuka langsung alamat IP localhost saya sendiri. Maaf teman-teman. Untuk kliennya itu berjalan di port 8081. Oke, di sini tampilan utamanya kita harus membuka dua tab untuk masuk sebagai mahasiswa dan masuk sebagai dosen. Setelah kita membuat sesi ini, server akan memberikan log bahwa pengguna terhubung dengan kredensial sekian-sekian. Di tab 1 saya masuk sebagai dosen, lalu di tab 2 saya masuk sebagai mahasiswa. Di tab dosen ini ada dua kuis utama yang telah saya buat dalam kode. Kita mulai saja dengan kuis-kuis jaringan komputer dasar informatika. Lalu setelah ini diklik mulai, kita berpindah ke halaman mahasiswa. Kita bisa langsung bergabung ke kuis dosen tersebut. Maaf, saya belum memasukkan nama. Lala. Oke, kita bergabung. Nah, di sini lognya juga sudah bekerja. Jadi dosen membuat dan bergabung ke sesi sekian-sekian dan mengirim soal ke sesi sekian-sekian. Lala dengan username yang saya masukkan sebagai mahasiswa tadi itu sudah bergabung ke sesi tersebut. Kita hanya sedikit menunggu untuk pengiriman soal ini. Nah, ini langsung memberikan soal-soal yang sudah disediakan. Lapisan ketujuh dalam OSI layer adalah application layer. Jawaban benar ini melanjutkan ke sesi soal berikutnya. Jadi dosen di sini harus melanjutkan ke sesi berikutnya. Apa fungsi utama router dalam jaringan? Kita isi random saja ya teman-teman. Dan ini hasil yang didapatkan oleh username Lala. Itu ada 10 poin. Nah, ini aplikasi yang saya buat untuk mata kuliah aplikasi komputasi bergerak. Sederhananya, EduSpark ini adalah aplikasi real time yang dapat memudahkan sesi kuis antara dosen dan mahasiswa. Ini berjalan di lokal, tapi kalau saja ini bisa digunakan secara langsung jika saja teman-teman sekalian memiliki server atau domain tertentu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dalam mata kuliah AKB tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.